Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Devi Budi Rahayu, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dengan nomor UKG 201501807842 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar di SDN Banjartowo 1, Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, Niko silakan dipimpin berdoa. Sudah siap, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Coba kalian perhatikan. Bu Devi punya apa ini? Botol ya, botol plastik ya. Di sini juga ada, Bu Devi juga punya ya, gambar. Nah, botol plastik. Setiap hari hampir semua orang minum air mineral ya dari botol plastik. Sekarang coba kalian bayangkan. Setiap hari jika semua orang minum air mineral
mineral dari botol plastik, botolnya menjadi apa? Kalau sudah airnya habis, botolnya menjadi sampah, ya. Botolnya menjadi sampah terus dibuang, ya. Karena botol air mineral ini tidak bisa digunakan lagi. Coba kalian bayangkan, setiap hari orang minum air mineral dari botol ini, terus botolnya menumpuk menjadi banyak, terus dibuang sembarangan. Habis minum, airnya habis, buang. Minum, airnya habis, dibuang. Tidak dibuang di tempat sampah. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Selain ada yang bilang lingkungan tercemar, Bu, karena sampah botol. Ya, terus ada lagi, kalau dibuang di sungai menjadikan apa? Menyebabkan banjir. Padahal sampah botol plastik bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk apa sampah botol plastik bisa dimanfaatkan? Untuk apa? Pinter. Bisa digunakan untuk pot. Selain itu, mainan. Selain itu, untuk tempat pensil. Untuk tempat pensil. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh negatif, ya, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam, ya. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Terus sekarang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, menentukan kalimat inti dan menemukan kata kunci dari sebuah paragraf. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, menyebutkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya, serta usaha untuk memperbaikinya. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Siap belajar anak-anak? Siap. Apa semangat? Ibu akan memutarkan video. Silahkan nanti kalian amati baik-baik video tersebut, ya. Boleh ambil buku tulis, nanti kalian catat apa yang penting dari video itu. Ya, silahkan dikeluarkan buku tulisnya sebelum videonya ditayangkan. Nanti kalian catat ya gambar apa saja itu, karena nanti kita gunakan untuk mengerjakan LKPD, ya. Bagaimana cara kita mengatasi kerusakan lingkungan alam yang ada di sekitar kita? Itu yang akan kita bahas, ya. Itu yang akan kita cari tahu solusinya, ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Nanti setiap kelompok ada 5 anak. Silahkan menuju ke bangkunya masing-masing sesuai kelompok yang kita suka. Sudah ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan
LKPD untuk kelompok 1, LKPD untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Sekarang tugas kalian ya, silakan dibuka LKPD-nya. Sudah? Sudah. Berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi, silakan mengerjakan untuk LKPD yang pertama. Dan lingkungannya ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Misalnya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam apa tadi, Mar? Menebang pohon. Bisa ya, menebang pohon itu interaksi manusia menebang pohon. Menebang pohon ya, kalau hanya sekedar menebang pohon atau dipilih pohon yang tua itu boleh ya. Tapi kalau menebang pohonnya sembarangan, nah itu nanti bisa menimbulkan pengaruh negatif. Ya, apa pengaruh negatifnya? Nah, terjadi longsor, terjadi banjir ya. Contoh yang kedua, apa? Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Bisa apa? Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah. Membuang sampah. Membuang sampah kalau di tempat sampah tidak menimbulkan pengaruh negatif ya, tapi kalau membuang sampahnya sembarangan akan menimbulkan banjir ya. Itu ya contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sekarang kita perhatikan di sini ada gambar. Nah, ini gambar apa? Banjir. Gambar banjir, peristiwa banjir ya. Kira-kira dari gambar ini bentuk interaksi manusia yang bagaimana bisa menyebabkan seperti ini? Angkat tangan. Ayo Indra. Membuang sampah sembarangan ya, bisa menimbulkan pengaruh negatif, banjir. Sekarang gambar yang kedua. Ya, gambar apa ini? Hutannya. Siapa yang bisa menyebabkan apa? Kegiatan apa yang bisa menimbulkan pengaruh ini? Ferdi? Menebang pohon sembarangan ya, bisa mengakibatkan hutan gundul ya. Sekarang gambar yang ketiga. Nah, gambar apa ini? Kebakaran hutan. Siapa yang bisa menyebutkan penyebabnya, Marjuna? Membuang puntung rokok ya, itu kegiatan sepele ya, itu hal yang sepele. Membuang puntung rokok dibuang sembarangan, tapi membuangnya di pinggir hutan. Nah, kalau musim kemarau kan kering ya, jadi puntung rokok itu bisa menimbulkan kebakaran hutan ya. Ada lagi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan penyebabnya apa ini yang lain? Ayo, ayo. Ayo, Sepian. Menggunakan bom ikan. Bisa. Menggunakan bom ikan.
penggunaan bom ikan, pembuangan limbah pabrik ke laut juga bisa mencemari lingkungan di laut ya. Jadi ikan banyak yang mati ya. Paham ya anak-anak tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ya. Sekarang kalian buka LKPD yang kedua. Di situ ada teks eksplanasi. Kalian baca bersama kelompoknya. Teks tersebut judulnya apa itu? Negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Dibaca dulu, setelah itu kalian temukan kalimat inti dan kata kunci dari setiap paragrafnya. Ya, paham anak-anak? Paham ya? Bisa dimulai dari sekarang. Sudah selesai, silakan alat tulisnya diletakkan dulu. Kita uji konsentrasi sekarang ya. Yang masih konsentrasi berarti nanti bisa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, kekok. Buka tutup, tangan dikong. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak. Jadi apa? Lebih cepat. Siap-siap. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Sudah kembali konsentrasinya. Sekarang waktunya presentasi ya. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya. Persiapan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ditentukan siapa yang akan maju ke depan ya. Ayo, untuk kelompok 1 dulu silakan. 2. Orangnya Mas Bintang. Ayo. Baca kelompok yang lain nanti menyimak ya. Nama kelompok 1. Nama anggota 1. Cecil 2. Rahmat 3. Irfan 4. Indra 5. Rian. Bentuk kegiatan interaksi 1. Membuang sampah sembarangan. Pengaruh negatif yang terjadi akan terjadi banjir. Usaha untuk memperbaikinya. Membuang sampah di tempatnya. 2. Pembuangan limbah pabrik. Banyak ikan yang mati di laut. 3. Membuang limbah di laut. 3. Membuang ampas atau puntung rokok di hutan. Kebakaran hutan. 3. Membuang ampas sembarangan. 4. Habitatnya dirusak. Gajah lari. Tidak merusak habitatnya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kata kunci 1. Manusia, alam, lingkungan. Paragraf 1. Kalimat inti paragraf 1. Manusia tidak dapat hidup
tanpa mengandalkan lingkungan alamnya, karena alam dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Paragraf 2. Interaksi negatif positif lingkungan manusia. Paragraf 2. Ada interaksi manusia yang berdampak baik maupun buruk terhadap alam. Kerusakan alam mengancam kehidupan makhluk hidup lainnya. Paragraf 3. Interaksi manusia bencana banjir. Paragraf 3. Interaksi yang buruk dapat menyebabkan bencana, misalnya banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Sudah selesai? Tepuk tangan untuk sekarang kelompok 2. Untuk kegiatan interaksi 1. Membuang sampah di sungai. Sungai akan tercemar. Melarangnya untuk tidak membuang sampah ke sungai. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Paragraf 1. Manusia, alam, lingkungan. Paragraf 2. Isi manusia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tanah longsor, 3. Menebang pohon sembarangan. 4. Membuang puntung rokok di hutan. Terjadi kebakaran hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di hutan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah selesai ya. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Anak-anak, agar kita lebih memahami tentang materi tadi, silakan kalian amati, kalian simak video berikut ini. Tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Tadi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh negatifnya. Ya, kalian sudah paham dari awal sampai akhir tadi? Sudah paham? Nah, sekarang kita akan melakukan game. Namanya make a match.
pelajari hari ini ya. Ibu akan menjelaskan cara bermainnya ya. Di sini ada kartu ya, ada 2 jenis kartu berwarna putih dan kuning. Untuk kartu berwarna putih ini adalah pertanyaan ya. Kartu berwarna putih berisi pertanyaan. Kartu berwarna kuning berisi jawaban ya. Jadi 2 kartu ini nanti ibu bagikan ke kalian ya. Kalian nanti mencari pasangannya masing-masing. Jadi kalian harus memasangkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Paham anak-anak? Paham ya? Ibu bagikan sekarang. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3, mulai. Silakan mencari. Silakan. Kalau sudah ketemu pasangannya, silakan ke depan sini. Ke depan dengan pasangannya. Kalau sudah selesai. Kita mau begini. Kalau sudah ketemu pasangannya, silakan ke depan. Sudah ya? Sudah? Sekarang kita cocokkan ya, benar apa tidak. Ayo. Nah, pertanyaannya? Banjir dan tanah longsor. Betul ya, penebangan hutan secara liar menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tepuk tangan untuk Indra dan Rama. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, yang kedua, pertanyaannya apa? Sampah botol plastik bisa dimanfaatkan untuk pencegahan intervensi. Betul. Kembali ke tempat duduknya. Yang ketiga, pertanyaannya apa? Untuk internasi pendidikan dan anak yang efektif adalah Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, ayo. apa yang dimaksud kata kunci? Kata-kata yang dianggap unik dalam suatu bacaan. Betul. Ayo selanjutnya. Pertanyaan menceritakan. Ya, ayo. Selanjutnya. Apa yang dimaksud teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan sebab akibat dan manfaat. Teks eksplanasi berisi fakta tentang upaya belajar. Iya, betul ya. Bagi pengaruh negatif. Seru gamenya. Seru. Itu tadi kegiatan kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini apa tadi? Yang pertama apa? Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau interaksinya negatif akan berdampak buruk, akan berdampak negatif juga. Terus yang kedua apa tadi? Kita juga sudah mencari usaha untuk memperbaikinya ya. Usaha untuk memperbaiki pengaruh negatif lingkungan alam dan manusia ya. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Dikerjakan sendiri
Sudah ya, ibu akhiri.